Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Billy Fahriansyah dengan NIM 2100121 dari jurusan Pendidikan Pariwisata Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini saya ingin menceritakan kisah perjalanan dari seorang Rudy Salim. Rudy Salim adalah Presiden Direktur Perusahaan Otomotif Prestige Motorcars. Rudy bersama Raffi Ahmad merupakan pemilik klub sepak bola Rans Nusantara FC setelah mengakuisisi Cilegon United FC pada tahun 2021. Rudy Salim lahir pada tanggal 24 April 1987 di Jakarta. Pria kelahiran 24 April 1987 ini berasal dari keluarga dokter. Oleh karena itu, orang tua Rudy menginginkannya untuk mengambil jurusan kedokteran dan mengikuti langkah mereka menjadi dokter. Kala itu, Rudy sempat mengambil kuliah di dua universitas yang berbeda. Namun, dia merasa tak minat lantaran lebih menyukai otomotif dan akhirnya berhenti kuliah di semester 2. Sebagai sogokan, orang tuanya mengiming-imingi akan membelikannya mobil Mercedes jika mau kembali kuliah kedokteran. Permintaan itu sempat diiyakan, tetapi akhirnya Rudy keluar lagi. Kali ini orang tuanya marah besar. Rudy Salim diusir dari rumah dan tidak boleh kembali sebelum menjadi orang sukses. Orang tua Rudy masih berpikir kalau satu-satunya jalan menuju kesuksesan yang sudah terbukti adalah dengan menjadi seorang dokter. Makanya, mereka merasa Rudy akan sulit sukses setelah berhenti kuliah kedokteran. Namun siapa sangka kalau hal tersebut justru memacu Rudy untuk bekerja lebih keras. Hingga di usia 19 tahun, ia sudah mulai mendirikan bisnis pertamanya. Dengan modal uang hasil menjual mobil yang diberikan oleh orang tuanya, ia memulai bisnis di bidang pembiayaan. Rudy Salim memulai bisnis bantuan pembiayaan mikro berbasis online dengan nama Excel Trade sejak usianya masih 19 tahun. Saat itu, ia memanfaatkan platform Kaskus untuk mencari pelanggan dan menawarkan jasanya. Jadi, bisa dibilang ia adalah salah satu pelopor usaha vintage atau financial technology. Rudy Salim bercerita bahwa ide awal usaha pinjaman mikro berbasis online ini ia dapatkan dari pembicaraan dengan temannya. Saat itu kawannya bekerja di perusahaan dealer elektronik. Mereka kemudian mengobrol secara detail dan Rudy banyak belajar mengenai bidang tersebut. Namun, bisnis ini tidak berjalan dengan mudah. Rudy sempat ditipu berkali-kali karena kurangnya pengalaman yang dimiliki. Meski saat itu ia mengakui sempat sedih, tapi ia menjadikan tiap kasus sebagai pembelajaran. Setelah banyaknya rintangan yang dia lalui, Rudy pun berhasil membuka showroom mobil miliknya sendiri. Keputusan membuka showroom mobil ini ternyata didasari oleh kecintaan Rudy Salim terhadap dunia otomotif. Meski ia mengakui keputusannya sangat riskan, karena pasar luxury car, supercar, dan hypercar di Indonesia tidak sebesar kendaraan sehari-hari. Di awal usahanya, Rudy hanya mampu mengimpor 3 mobil, tapi showroomnya terus berkembang hingga mencapai pasar internasional dan menjadi orang sesukses sekarang. Ini adalah kalimat yang sering diucapkan oleh Rudy Salim, yang muda yang berkarya. Artinya adalah kita sebagai anak muda harus terus berkarya, terus mencoba, dan pantang menyerah. Karena kegagalan itu bukan akhir dari segalanya. Kurang lebihnya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.